Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Hari ini kita akan membahas topik hangat terbaru, robot humanoid terbaru Optimus. Pada 10 Oktober 2024, Tesla mengadakan konferensi pers yang mengejutkan dunia bernama We Robot yang diadakan di Warner Brothers Studio, California, Amerika Serikat. Di lokasi tempat acara berlangsung ini dibangun sebuah kota simulasi lengkap dengan jalan, toko, dan pejalan kaki. Di jalanan, semua mobil yang berjalan adalah mobil Tesla tanpa pengemudi alias otonom. Dalam konferensi ini, Tesla meluncurkan 3 produk yang akan diproduksi secara massal. Yang pertama adalah Cybercab. Mobil ini terlihat mirip dengan mobil tradisional, tetapi bagian dalamnya sangat berbeda. Tidak ada sistem pengendalian pengemudi, tidak ada setir, tidak ada pedal, hanya ada 2 kursi dengan layar besar di depan, dan di belakang ada kotak penyimpanan besar. Pintunya seperti pintu model kepak sayap kupu-kupu pada mobil sport mewah. Mobil ini diperkirakan akan mulai diproduksi pada tahun 2026. Dan akan diluncurkan antara tahun 2026 hingga 2027 dengan harga di kisaran 20.000 hingga 30.000 dolar AS. Cybercab dilengkapi dengan sistem pengemudi otomatis AI5, yaitu sistem pengemudi pintar generasi kelima yang dikembangkan oleh Tesla sendiri dan merupakan sistem pengemudi pintar paling canggih di dunia saat ini. Sistem ini secara teoritis dapat menangani berbagai kondisi lalu lintas dan lingkungan yang kompleks. Sebelum diluncurkan, mereka akan menguji sistem pengemudi otomatis ini. Jadi mulai tahun depan, di California dan Texas, mereka akan menggunakan model-model Tesla yang ada untuk pengujian. Jika hasil pengujian tidak ada masalah, produksi massal model ini akan dimulai tahun depan. Ini adalah mobil taksi, dan Musk mengatakan tarif taksi ini akan sangat rendah, hanya 20 sen per mil, ditambah pajak dan beberapa biaya tambahan menjadi sekitar 40 sen. Apa artinya ini? Saat ini, taksi di New York kira-kira $2 per kilometer. Jadi biaya taksi Cybercab akan menjadi 1/8 dari biaya taksi saat ini. Naik mobil ini setara dengan 1/8 dari tarif taksi saat ini. Sangat murah dibandingkan taksi tradisional saat ini, khususnya di AS. Kendaraan ini dirancang sebagai taksi otonom penuh tanpa pengemudi, memanfaatkan kecerdasan buatan AI, kamera, dan sensor canggih untuk menavigasi jalan tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini memungkinkan mobil untuk memantau lingkungan sekitarnya, menentukan rute terbaik, menghindari hambatan, dan bahkan beradaptasi dengan kondisi lalu lintas yang dinamis. RoboVan, kendaraan otonom multifungsi. Dalam peluncuran produk terbarunya, Tesla juga memperkenalkan sebuah produk canggih lainnya, RoboVan, yang menunjukkan visi revolusioner Tesla terhadap transportasi umum masa depan. Secara visual, RoboVan mirip dengan van kargo konvensional, tetapi Tesla mendefinisikannya sebagai kendaraan otonom multifungsi. RoboVan adalah kendaraan yang lebih besar daripada model Y. Tidak hanya dapat mengakomodasi 20 orang sekaligus, tetapi juga memiliki kapasitas angkut barang tertentu yang mungkin memainkan peran penting di masa depan dalam transportasi komersial dan ride-sharing. Musk memperkirakan biaya transportasi dapat diturunkan menjadi 5 hingga 10 sen dolar AS per mil. Meskipun detail teknis tentang RoboVan tidak banyak diungkapkan dalam peluncuran tersebut, potensi dampak dan nilai pasarnya tidak bisa diabaikan. Dengan meluncurkan RoboVan, Tesla secara jelas menunjukkan jangkauan dan kedalaman aplikasi teknologi self-driving mereka. Tidak hanya mencakup pasar mobil penumpang, tetapi juga aktif merambah ke ranah kendaraan komersial besar, menegaskan strategi dan perencanaan jangka panjang mereka di pasar kendaraan komersial. Tesla Bot, robot humanoid Optimus.
Selain dua kendaraan otonom, Tesla juga memperlihatkan perkembangan terbaru robot humanoid mereka, Tesla Bot, yang juga dikenal dengan panggilan Optimus. Robot ini memiliki lengan dan kaki tanpa roda, berbagi semua teknologi inti dengan kendaraan Tesla, seperti sistem 3 listrik, sistem perangkat lunak, dan komputer kecerdasan buatan. Musk menyatakan bahwa sebenarnya setiap orang dapat memiliki robot humanoid mereka sendiri, dan biaya di masa depan akan menurun, mungkin turun menjadi antara 20.000 hingga 30.000 dolar per unit, atau sekitar 316 juta rupiah hingga 475 juta rupiah, lebih murah daripada sebuah mobil. Fungsi robot humanoid Optimus juga terus dioptimalkan dan ditingkatkan, mampu menangani semua tugas sehari-hari yang perlu dilakukan. Optimus, robot humanoid terbaru dari Elon Musk, memiliki beberapa fitur unik yang membuatnya menonjol, seperti kemampuan multitasking. Optimus dirancang untuk melakukan berbagai tugas rumah tangga seperti membawa paket, menyiram tanaman, dan mengasuh anak-anak. Interaksi sosial. Robot ini dapat berinteraksi dengan manusia dan hewan peliharaan, termasuk berjalan-jalan dengan anjing. Kendali otonom. Optimus dilengkapi dengan teknologi otonom yang memungkinkan operasi tanpa pengawasan manusia. Kecerdasan buatan. Menggunakan AI canggih untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan serta tugas yang diberikan. Desain ergonomis. Dibuat dengan desain yang mirip manusia untuk memudahkan integrasi dalam lingkungan rumah dan kerja. Keamanan dan keandalan. Dilengkapi dengan berbagai sensor untuk memastikan keamanan dalam beroperasi di sekitar manusia, bahkan bisa menjadi teman bagi pengguna. Optimus diharapkan akan menjadi asisten rumah tangga yang sangat berguna dan efisien di masa depan. Salah satu fitur utama Optimus adalah sistem sensoriknya yang canggih, yang berfungsi layaknya mata dan telinga manusia. Menggunakan teknologi mirip dengan LiDAR, sebuah sistem yang digunakan untuk memetakan lingkungan secara 3 dimensi. Optimus dapat mendeteksi dan merespons objek di sekitarnya dengan sangat akurat. Kemampuan otonom. Dengan kecanggihan AI dan sistem sensorik, Optimus mampu bekerja secara otonom. Artinya ia bisa menyelesaikan tugas tanpa perlu banyak intervensi dari manusia. Hal ini membuatnya sangat efisien untuk pekerjaan berulang, berbahaya, atau yang membutuhkan konsistensi tinggi, seperti dalam industri manufaktur atau konstruksi. Robot ini dapat menjadi mitra dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu dengan berbagai tugas di rumah atau pekerjaan berat di pabrik, kata Musk. Musk juga telah menyatakan beberapa kali bahwa Optimus akan menjadi produk terpenting dalam sejarah Tesla dan akan memimpin datangnya sebuah era. Keunggulan teknologi, pengembangan AI dan kendaraan pintar Tesla secara komprehensif. Dalam acara peluncurannya, Tesla menunjukkan keunggulan mereka dalam AI dan visi komputer. Solusi self-driving mereka yang berbasis AI dan visi komputer memiliki biaya produksi yang rendah, dan sekali lagi, dengan teknologi dan kapasitas inovasi mereka, Tesla membawa transformasi ke industri. Bagi konsumen umum, rangkaian produk S3 XY yang sedang dijual merupakan manifestasi dari kekuatan produk unggulan industri, dan seluruh seri S3 XY sudah dilengkapi dengan perangkat keras yang memungkinkan upgrade ke kemampuan self-driving penuh FSD. Tesla berkomitmen untuk terus menurunkan batas masuk untuk kendaraan listrik pintar, secara aktif mendorong terwujudnya kesetaraan teknologi. Saat ini, Tesla Giga Shanghai atau Gigafactory 3 di Shanghai, Tiongkok, adalah pabrik manufaktur mobil yang dioperasikan Tesla dengan kapasitas produksi tertinggi di dunia. Pada 11 Oktober pukul 18.00 waktu setempat, ketika Tesla Model Y bergerak keluar dari lini produksi Tesla Giga Shanghai, kendaraan ke-3 juta telah secara resmi turun dari lini,
menandai tonggak baru bagi Tesla yang diproduksi di Tiongkok. Dari 3 juta kendaraan yang telah diproduksi di Tesla Giga Shanghai, sepertiga telah diekspor ke pasar luar seperti Eropa dan Asia Pasifik, mendapatkan pengakuan tinggi dari pasar luar negeri. Perbedaan Tesla dan produk lain, kekuatan produk dan merek Tesla. Menurut data The China Passenger Car Association (CPCA) atau Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok, Tesla Giga Shanghai pada bulan September lalu memiliki volume pengiriman lebih dari 88.000 unit, dengan model Y3 rata-rata mencatat penjualan bulanan tertinggi tahun ini. Tesla telah memiliki hampir 7 juta pemilik mobil di seluruh dunia, membentuk efek pemasaran dari mulut ke mulut yang berkelanjutan. Sementara itu, Tesla tetap berkomitmen untuk tidak membedakan konfigurasi keselamatan berdasarkan harga produk. Dengan kendaraan yang dilengkapi autopilot mengungguli keselamatan berkendara biasa lebih dari 10 kali. Berkomitmen untuk membuat konsumen membeli dengan tenang dan berkendara dengan aman. Acara peluncuran We Robot, Tesla tidak hanya menunjukkan kekuatan teknis mereka di bidang kendaraan listrik, tetapi juga mengumumkan ambisi besar mereka dalam kecerdasan buatan dan cara perjalanan masa depan. Seiring dengan peluncuran bertahap produk-produk ini, kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Tesla akan terus memimpin tren perjalanan masa depan, membawa pilihan perjalanan yang lebih cerdas, nyaman, dan ramah lingkungan untuk konsumen global. 8 miliar orang akan membutuhkan satu robot di masa depan. Kontroversi ini mengingatkan kami pada insiden kontroversial lain yang melibatkan Tesla. Pada Januari lalu, Musk memposting video di platform X yang menunjukkan Tesla Bot sedang melipat pakaian. Dalam video tersebut, Tesla Bot dengan anggun mengambil kemeja dari keranjang, meletakkannya di atas meja, lalu dengan mahir melipatnya menjadi rapih dan teratur, seolah-olah robot tersebut siap masuk ke dalam kehidupan rumah tangga pada detik berikutnya. Namun di sudut gambar video, pengguna internet melihat lengan mekanik yang tampaknya bergerak sinkron dengan Tesla Bot, yang memicu spekulasi bahwa gerakan tersebut juga dipengaruhi oleh kontrol jarak jauh. Seiring dengan meningkatnya gelombang keraguan, Musk mengakui bahwa saat itu Tesla Bot memang belum mampu melakukan hal tersebut. Namun, ia juga menjanjikan bahwa di masa depan, robot tersebut pasti akan mampu beroperasi secara mandiri sepenuhnya dalam semua kondisi. Meja tidak perlu sepenuhnya stabil, dan keranjang tidak perlu hanya berisi satu pakaian. Penggunaan motion capture atau tangkap gerak dan operasi jarak jauh dalam pelatihan robot bukanlah hal baru. Baru-baru ini, perusahaan robot Norwegia yang didukung OpenAI, OneX, juga memperkenalkan prototipe robot rumah tangga generasi baru mereka, Neo. Neo, yang mengenakan pakaian manusia, bisa membungkuk untuk mengambil tas, memanggil majikannya, dan memberikan pelukan. Juga memicu keraguan dari banyak pengguna internet bahwa mungkin ada orang sungguhan yang bersembunyi di dalam pakaian tersebut. CEO OneX, Barnes Bornich, kemudian mengungkap detail teknis di balik Neo. Tim OneX berkomitmen untuk mengembangkan prototipe robot yang bisa menyerap pengetahuan dunia secara luas. Mereka mengumpulkan data dalam lingkungan rumah tangga nyata untuk melatih robot menguasai berbagai keterampilan rumah tangga. Seiring bertambahnya interaksi manusia dengan Neo, kemampuan belajar Neo juga akan meningkat lebih cepat. Jason Carman, yang membuat film dokumenter untuk tim OneX, mengungkapkan bahwa meskipun Neo memerlukan operasi jarak jauh, tim OneX sudah mampu mencapai operasi mandiri dari ujung ke ujung. Prinsip dari teater boneka teknologi tinggi ini cukup sederhana. 1. Motion capture dan mapping, pemetaan. Menggunakan perangkat motion capture seperti headset VR, kamera RGB, dan lain-lain untuk menangkap gerakan operator,
Data gerakan yang ditangkap kemudian dipetakan ke sendi dan anggota tubuh robot, memungkinkan robot meniru gerakan manusia. 2. Kontrol dan umpan balik real-time. Mengirim data gerakan operator ke robot secara real-time melalui jaringan. Robot memberikan umpan balik status saat ini, seperti posisi, kecepatan, kekuatan dan lain-lain kepada operator, memungkinkan kontrol yang presisi. 3. Reinforcement learning, pembelajaran mesin, dan imitation learning, pembelajaran imitatif. Menggunakan teknik reinforcement learning dan imitation learning untuk melatih robot, memungkinkannya belajar gerakan dan tugas kompleks dari demonstrasi operator manusia. Dengan banyaknya data pelatihan dan simulasi lingkungan, meningkatkan kemampuan operasi mandiri robot. 4. Sistem operasi jarak jauh biasanya termasuk antarmuka pengguna di mana operator dapat memonitor dan mengendalikan robot. Sistem ini juga perlu mengatasi masalah latensi jaringan dan sinkronisasi data untuk memastikan kelancaran dan keandalan operasi jarak jauh. Beberapa waktu lalu, pengumuman perekrutan operator pengumpulan data Tesla Bot dengan gaji tinggi oleh Tesla juga mengungkapkan beberapa informasi kunci. Iklan lowongan pekerjaan tersebut menyebutkan bahwa gaji per jam untuk operator mengumpulkan data Tesla Bot adalah di kisaran 25 hingga 48 dolar AS dengan persyaratan tertentu terhadap tinggi badan. Namun pekerjaannya cukup berat, termasuk memakai pakaian penangkap gerakan, menggunakan perangkat VR, membawa beban, dan berjalan kaki lebih dari 7 jam setiap hari. Dengan menggunakan VR, Tesla Bot memang dapat meniru gerakan operator manusia secara 1:1. Artinya operator manusia dapat mengendalikan robot humanoid dari perspektif orang pertama. Lebih lanjut, sebuah video yang diterbitkan oleh Tesla pada Mei tahun lalu juga menunjukkan kepada kita bagaimana mengontrol Tesla Bot menggunakan pakaian penangkap gerakan secara 1:1. Berdasarkan faktor-faktor yang sudah diletakkan di atas meja ini, suara-suara skeptis dari netizen juga bukan tanpa alasan. Namun yang pasti adalah Tesla Bot telah menunjukkan kemajuan nyata selama beberapa tahun ini. Dari video peluncuran Tesla Bot baru-baru ini, bisa dilihat bahwa fleksibilitas tangan generasi berikutnya hampir tidak ada bedanya dengan manusia sungguhan. Jadi, masa depan itu benar-benar tidak terlihat, hanya dalam sekejap, suatu malam saat bangun tidur, itu bisa jadi tak terkendali. Jim Fan, ilmuwan senior di NVIDIA, pernah mendeskripsikan keuntungan potensial dari pelatihan Tesla Bot. Kita bisa melihat operator manusia menggunakan kacamata VR dan sarung tangan. Pengaturan perangkat lunak dapat menghasilkan input video dari perspektif orang pertama dan output kontrol yang akurat sambil mempertahankan latensi yang sangat rendah. Ini luar biasa. Manusia sangat sensitif terhadap gerakan mereka, dan robot bahkan latensi paling kecil sekalipun. Musk menyatakan bahwa Tesla Bot akan mulai melakukan tugas-tugas berguna menjelang akhir tahun ini dan mungkin akan dijual ke publik sebelum akhir tahun depan. Tesla Bot bisa menjadi guru, merawat anak-anak Anda, berjalan-jalan dengan anjing, memotong rumput, berbelanja keperluan sehari-hari, menjadi teman Anda, menyajikan minuman, apapun yang dapat Anda pikirkan, ia dapat melakukannya. Sebelumnya, ia juga telah memprediksi bahwa suatu hari nanti, harga Tesla Bot bisa turun hingga 20.000 dolar AS, dengan penjualan tahunan mencapai 100 juta unit. Dan di masa depan, 8 miliar manusia di bumi akan ingin memiliki Tesla Bot yang akan sepenuhnya mengubah dunia dari era manapun. Menariknya, tema acara peluncuran yang diadakan oleh Tesla kali ini diberi judul We Robot, yang juga merupakan penghormatan terhadap film sebelumnya, I, Robot. Alex Proyas, sutradara I, Robot, setelah menonton acara peluncuran tersebut, dengan nada canda berkata pada Elon Musk di platform X, "Hai Elon,
Bisakah saya mengambil kembali desain saya? Namun latar belakang cerita film iRobot ditetapkan pada tahun 2035, era di mana setiap 15 orang di bumi memiliki satu robot. Pekerja robot dan asisten robot ada di mana-mana, bahkan merasuk ke dalam kehidupan keluarga, mengambil peran sebagai pengasuh dan perawat. Masih ingat saat Tesla Bot pertama kali diumumkan secara resmi di acara Tesla AI Day? Itu hanya beberapa aktor yang berpakaian sebagai robot yang naik ke panggung. Dalam sekejap, Tesla Bot juga sudah berusia 3 tahun. Dan dengan kecepatan perkembangan saat ini, mungkin kita tidak perlu menunggu hingga 2035 untuk melihat seperti apa masa depan umat manusia di kemudian hari. Namun meskipun perkembangan teknologi ini sangat menjanjikan, banyak ahli menyarankan bahwa peran manusia dalam mengontrol dan mengelola robot-robot tersebut harus tetap menjadi prioritas. Robot seharusnya melayani kita, bukan menggantikan kita, ujar salah satu pengamat teknologi. Dengan kata lain, masa depan robotika humanoid terletak pada keseimbangan antara inovasi teknologi dan tanggung jawab sosial. Jika hal ini dapat dicapai, robot seperti Optimus mungkin benar-benar akan mengubah cara kita bekerja dan hidup. Reaksi pasar dan kekhawatiran tentang dampak sosial. Seperti biasanya, setiap inovasi besar dari Tesla selalu mendapatkan reaksi yang beragam dari publik. Banyak pengamat teknologi yang mengapresiasi langkah Tesla dalam mempercepat perkembangan robotika humanoid dan melihatnya sebagai salah satu langkah menuju masa depan di mana robot akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran yang muncul, terutama terkait dampaknya terhadap tenaga kerja manusia. Beberapa pihak khawatir bahwa kehadiran robot seperti Optimus akan mengurangi lapangan pekerjaan, terutama di sektor industri yang banyak bergantung pada tenaga kerja manusia. Jika Optimus mampu menggantikan tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh manusia, apakah ini berarti akan terjadi pengurangan pekerja di masa depan? Elon Musk merespon kekhawatiran ini dengan mengatakan bahwa teknologi robotika justru akan menciptakan peluang kerja baru, terutama di bidang pemeliharaan, pengembangan teknologi, dan operasi robot. Menurut Musk, pekerjaan di masa depan akan lebih berfokus pada kreativitas dan inovasi, sementara pekerjaan fisik yang berbahaya atau berulang akan diambil alih oleh robot seperti Optimus. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.